Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat. Ya, kembali lagi para pejuang Penmaba UNJ. Ya, kita akan membahas kimia ya. Ini saya ambil dari soal asli. Oke, kita akan bahas dari soal nomor 16. Yuk kita merapat ya, kita kerjakan bersama-sama. Unsur dengan nomor atom 8, ya misalkan saya ambil adalah X ya, X nomor atomnya 8. Membentuk senyawa dengan yang bernomor atom 19. Oke, Y19. Ikatan yang terbentuk, ya kita akan konfigurasikan dulu ya. Ini 2.7, sedangkan 19 itu adalah 28, maka sini 81. Oke, X itu golongan 7. Golongan 7 itu sifatnya adalah non-logam ya. Selanjutnya, ini golongan 1 ya. Ini golongan 1 itu sifatnya logam. Logam ketemu non-logam itu adalah ikatan ionik. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 17. Air memiliki tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh air itu disebut P0 ya, Dek. P0-nya itu adalah 24 torr pada suhu 20 Celcius. Jika di antara senyawa berikut dicampurkan ke dalam air dengan perbandingan volume yang sama, oke, volumenya itu sama ya. Pertanyaannya, manakah yang akan memberikan tekanan uap jenuh yang paling besar? Tekanan uap jenuh larutan itu adalah P ya. Apa rumusnya P? Kita masukkan di sini. P itu rumusnya adalah P0 dikalikan dengan XP. Nah, ini P0-nya kita abaikan saja karena semua kita anggap P0-nya adalah 24 torr. Maka P itu berbanding lurus dengan XP. Ya, yang ditanya yang paling besar. Maka kalau mencari P yang paling besar, kita carilah XP yang besar juga. Apa itu XP? XP itu adalah fraksi mol pelarut. Apa rumusnya XP? Mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, pelarutnya itu kan air ya, maka kita abaikan saja. Maka nanti XP itu sama dengan 1/NT. Paham sampai sini ya? Oke, lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa membaca, maka XP itu berbanding terbalik dengan NT. Oke ya, Dek? Nah, kalau kita mencari XP yang paling besar, jika kita mencari XP yang paling besar, maka kita cari NT yang paling kecil. NT itu mol terlarut ya. Apa rumusnya NT? NT itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mR. Kita anggap semua masanya sama ya, maka ini kita abaikan saja. Maka nanti NT berbanding terbalik dengan mR, begitu. Oke, paham ya, Dek ya? Jadi kalau mencari NT yang paling kecil, kalian carilah mR yang paling besar. Oke, itulah runtutannya, maka kita cari mR yang paling besar ya. Kita cari ini konsepnya. Yuk, kita cek satu persatu dimethyl ether. Dimethyl ether itu seperti apa? Dimethyl ether tuh kayak gini ya, Dek. CH3O, CH3. Nah, ini berarti mR-nya berapa? 12 kalikan 2, itu adalah 24. 24 ditambah 6, itu adalah 30. 30 tambah 16, itu 46. Ya, ini adalah 46. Etanol, etanol itu adalah CH3CH2OH. Inilah etanol ya. 12 kalikan 2 itu 24. 24 tambah 3 itu 27. 27 tambah 2, 29. 30. 30 tambah 16. Sama aja ya, 46. Ini mR-nya sama, 46. Etanol. Etanol itu seperti ini ya, Dek. CH3CHO. Nah, inilah etanol. Ya, 12 kalikan 2 itu adalah 24. 24 ditambah 4 itu adalah 28. 28 ditambah 16, 44 ya. mR-nya 44. Aseton, aseton itu keton ya, Dek. Seperti ini aseton. C. Nah, inilah aseton. Ya, di sini ada CH3, di sini ada CH3. 12 kalikan 3 itu adalah 36. 36 ditambah 6 itu adalah 42. 42 ditambah dengan 16. Nah, ini ya paling besar nih, 58. Nah, sekarang kita masuk ke asam asetat.
Asam asetat itu adalah CH3COOH, MR-nya tuh 60. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Kita akan mencari MR yang paling besar. Paham ya, Dik ya? Kita lanjutkan saja, kita lanjut ke soal nomor 18. Soalnya seperti apa? Seperti ini. Nihonium atau NH113 adalah salah satu dari 4 unsur baru yang ditemukan pada bulan Desember tahun 2015. Dalam sistem periodik unsur, nihonium memiliki golongan yang sama dengan langkahnya kita konfigurasikan terlebih dahulu ya, luar biasa. Ini ada nihonium, itu nomor atomnya 113, kita konfigurasikan. Kita bisa gunakan Rn ya, Rn itu nomor atomnya 86. Setelah Rn itu ada apa? 5F ya, 5F, 6D, ini hafalannya D, 7S, 7P. F itu elektron maksimumnya itu 14 ya, kalau D itu 10, S itu 2 ya, P ini keisi berapa? Kita cek ya. 86 ditambah dengan 14 itu adalah 100. 100 ditambah 12 kan ya, Dek? Maka 112, maka P-nya keisi 1. Nah, ketemulah 113. Inilah konfigurasi terluarnya ya. Orbitalnya adalah sp. Kalau sp maka itulah golongan A, ini 2 ditambah 1 ya, ini dijumlah. Maka dia masuk ke golongan 3A. Oke. Nah, berarti masuk ke 3A. Mana yang 3A? Itu adalah boron. B nomor atomnya 5 ya ini ya. Maka 2,3 golongan 3A. Oke, Dek, ya. Semoga kalian paham ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Senyawa hidroksida berikut yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Oke, yang bisa bereaksi dengan asam maupun basa itu disebut amphoter. Amphoter itu siapa saja ya? Ada aluminium dan ada Zn. Inilah yang amphoter. Maka jawaban yang tepat itu adalah AlOH3 ya. Kalau Mg ini sifatnya basa, kalau silikon ini sifatnya asam, S ini juga oksida asam, ini Cl itu juga asam. Nah, yang amphoter itu adalah aluminium ya. Next, saya lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Ini reaksi yang berlangsung dalam suasana eksoterm ya. Ini adalah eksoterm karena entalpinya negatif. Cara berikut dapat dilakukan untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Oke, kesetimbangan mintanya ke kanan ya, Dek. Apa yang harus kita lakukan? Ini reaksinya ternyata dalam keadaan eksoterm, maka artinya nanti produk bernilai eksoterm, reaktan bernilai endoterm. Berarti agar ke eksoterm maka suhu diturunkan. Itu kalau bermain suhu ya. Nah, ada nggak yang menurunkan suhu? Nah, udah, jawabannya adalah poin B. Jika suhu diturunkan maka kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Nah, di sini yang bersifat eksoterm itu di sisi produk. Langsung aja. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Oke ya, Dek. Kalau bermain volume sama tekanan di sini tidak menggeser kesetimbangan. Kenapa? Karena kalau volume dan tekanan itu bermain koefisien. Sedangkan di sini koefisien baik di ruas kiri maupun di ruas kanan itu jumlah koefisiennya sama. Ini kiri 2 ya, 1 tambah 1, 2, kanan juga 2 nih, 1 tambah 1. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 21. Berikut diperlihatkan data percobaan reaksi substitusi tersial butil bromida dengan ion hidroksida. Oke, untuk menyingkat tulisan, ini misal saya anggap ini A saja ya, ini A, ini adalah B. Maka kita akan menentukan V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Begitu ya, Dek ya. Yang ditanya adalah tetapan laju. Yang ditanya tuh nilai K-nya. Oke, mencari K maka langkah pertama kita akan mencari orde. Ini kita akan mencari orde X dan orde Y. Mencari X, carilah Y yang sama. Nah, ini ternyata nggak ada yang sama ya, Dek. Oke, ya wis, kita coba mencari Y. Mencari Y, carilah X yang sama. Ini juga nggak ada yang sama. Oke, nggak apa-apa.
Yuk kita akan mencari X dulu ya. Mencari X saya akan menggunakan persamaan. Saya akan menggunakan percobaan 1 dan 2 ya. Ini sama ini ya. Oke, ke atas saja. 2 dibagi 1 itu adalah 2 pangkat X. 1 dibagi 2 itu adalah setengah atau 2 pangkat min 1. Berarti 2 pangkat min Y. Lalu ini 2 dibagi 1 itu 2 ya. Maka nanti 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat min Y sama dengan 2 pangkat 1. Oke, maka X min Y sama dengan 1. Inilah persamaan yang pertama. Next ya, kita akan mencari Y. Mencari Y, carilah X yang sama. Karena nggak ada yang sama, kita boleh pakai persamaan. Yang penting jangan persamaan 1 dan 2 ya. Saya pakai 3 dan 2. Oke. 4 dibagi 2 itu adalah 2 pangkat X. Dikalikan dengan 4 bagi 1 itu adalah 2 pangkat Y. Ya, sama dengan 4 dibagi 2 itu adalah 2. Oke, maka di sini X plus Y sama dengan yang sama aja 2 pangkat 1 ya, sama dengan 1. Nah, lalu persamaan 1 dan 2 saya eliminasi ya. Saya akan menghilangkan X, maka saya min di sini. Min Y ditambah min Y itu adalah min 2Y. Sama dengan 1 kurangi 1 kan 0, maka ketemulah Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita misalkan substitusikan ke sini ya. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 1. Ordernya sudah kita dapat, maka V sama dengan K. A pangkat 1, B pangkat 0. Nah, berapapun di pangkat 0 itu kan nilainya 1. Berarti ini konsentrasi B nanti tidak mempengaruhi perhitungan. Kita hapus aja ya. Oke, saya lanjutkan. Ditanya K-nya. Saya pakai percobaan ke-1 ya, Dek. Percobaan ke-1, maka nanti V-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K. Konsentrasi A-nya itu adalah 10 pangkat min 1 pangkat 1. Maka nanti K-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi, min 3 ya, dibagi dengan 10 pangkat min 1. Hasilnya 1 kali 10 pangkat min 2. Ya, jawabannya itu adalah poin C. Paham ya, ini adalah orde 1, maka tetapan lajunya itu satuannya S pangkat min 1. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 23. Berikut ini yang merupakan sistem koloid dengan fase pendispersi padat dan fase terdispersi cair. Oke, maka cair dalam padat. Cair dalam padat itu contohnya adalah kabut, bukan ya, kabut itu adalah cair dalam gas. Keju ini yang disebut cair dalam padat. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Oke, kita lanjut ya. Baterai litium ion adalah baterai isi ulang yang digunakan dalam berbagai perangkat digital. Saat digunakan, baterai tersebut bekerja sesuai setengah reaksi. Li menjadi Li plus dan melepas 1 elektron ya. Jika dalam baterai tersebut terdapat 3,5 gram litium, lanjut, atom relatifnya itu 7 ya. Berapa lama baterai tersebut dapat digunakan? Apabila kuat arusnya 2. Oke. Kita akan menggunakan hukum Faraday 1 ya, rumusnya M sama dengan E kalikan I kalikan T dibagi dengan 96500. Ya, massa litiumnya adalah 3,5 gram, rumusnya E itu adalah atom relatif dibagi dengan Bilox. Airnya siapa ya? Airnya litium yang kita gunakan saat ini. Biloxnya berapa? Biloxnya itu adalah 1. Ya, maka saya 7 di sini. I itu kuat arusnya 2. T-nya tidak tahu, dibagi dengan 96500. Begitu ya, Dek. 7 dibagi 3,5 itu adalah 2. Maka nanti T sama dengan 96500 saya bagi dengan 4 ya. Itulah P. 96500 dibagi dengan 4 itu adalah 24125. Ya, tapi ini satuannya detik ya, Dek. Nah, kita minta dalam bentuk jam. Maka kita bagi dengan 3600 ya. Itu hasilnya adalah 6,7 jam. Begitu deh ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C.
Oke, semangat ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 25. Berapa waktu lalu di wilayah Sumatera terjadi kabut asap akibat terbakarnya hutan gambut? Di antara partikel berikut yang tidak terbentuk pada peristiwa tersebut. Kabut asap atau disebut dengan fog, itu penyebabnya adalah gas NOx ya. Nah, berarti yang bukan menyebabkan itu apa? Iya, ini karbon monoksida. Itu tidak menyebabkan kabut asap ya. Betul sekali. Lanjut. Bilangan koordinasi atom pusat pada ion kompleks yaitu ya, bilangan koordinasi itu artinya liganya tuh ada berapa. Di sini liganya berarti kan Cl sama En. Nah, di sini Cl-nya ada 2, En-nya ada 2. Jadi ya, maka nanti bilangan koordinasinya itu adalah 2 ditambah 2, itu 4. Kalau jumlah liganya, atau jenis liganya ya, jenis liganya itu ada 2, yaitu Cl- dan En. Oke, ini 2 apa sih? 2 ini adalah muatannya senyawa kompleks ya, berasal dari SO42-. Ini 2-nya harusnya di sini 2+, ini bukan di bawah. Nah, sedangkan kromium ini itu adalah inti. Ya, jadi bilangan koordinasinya itu ada 4. Ligan Cl-nya ada 2, ligan En-nya ada 2. Next, kita masuk ke soal nomor 27. Larutan CrNO33 0,01 m 100 ml dielektrolisis sehingga semua logam krom dapat diendapkan di katoda. Maka volume NaOH 0,1 m yang diperlukan adalah untuk penetralannya ya. Oke, langkah pertama CrNO33 terion menjadi apa? Cr3+ dan 3NO3-. Lalu saya akan mencari molnya terlebih dahulu ya. Rumusnya mol adalah M dikalikan V, konsentrasinya 0,01 dikalikan 100. Maka ini 1 milimol. Ya, kita masukkan ini 1 milimol ya. Maka Cr3+-nya adalah 1 milimol. Nah, setelah itu kita reaksikan ya di katode dan di anode. Katodenya maka Cr3+ ya, sebanyak 1 milimol. Nah, ini akan mengalami reduksi ya, menghasilkan Cr. Nah, setelah itu yang di anode itu adalah asam oksi, maka nanti 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron, dan oksigen. Setelah itu kita kalikan silang ya. Ini kita kalikan silang elektronnya, maka sini kali 4, sini kalikan 3. Di sini saya butuh ini aja ya, Cr3+ ya. Maka nanti 4 Cr3+ menghasilkan ini 3 dikalikan 4 itu 12 ya, 12H+. Ini tadi 1 milimol. Nah, berarti molnya H+ ketemu ya, 12/4 dikalikan 1. Maka nanti sini 3 milimol. Inilah molnya H+. Oke, pada saat penetralan itu rumusnya adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Di sini mol H+-nya kan 3 milimol ya. Nah, rumusnya mol itu M kalikan V. NaOH itu 0,1 m. Volumenya tidak tahu, valensi basanya itu 1. Nah, nanti volumenya ketemu 30 milimol. Begitu deh. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Lanjut aja nomor 28. Jika untuk menggerakkan mobil sejauh 1 km diperlukan energi sebanyak 200 kJ. Berapa jauh mobil dapat bergerak jika mobil tersebut membawa 3 kg hidrogen? Oh, hidrogennya 3 kg ya di sini ya. Dalam tangki 1 liter, volumenya 1 liter. Ya, di sini sudah diketahui entalpi standarnya ya. Kita akan mencari kalornya terlebih dahulu ya. Rumus entalpi standar itu adalah Ki per mol. Berarti rumus Ki itu adalah entalpi standar dikalikan mol, begitu. Entalpi standarnya min 242 kJ per mol. Saya masukkan ya, kJ per mol. Lah molnya berapa? Nah ini, maka mencari mol kita bisa gunakan rumus gram per mr ya. Saya gunakan di sini mol sama dengan gram per mr. 3000 saya bagi dengan mr-nya 2 ya.
maka di sini ketemu 1500 mol. Kita letakkan di sini 1500 mol. Nah, nanti kita peroleh kalornya ya. 1500 dikali dengan 242. Itu adalah 363.000 kilojoule. Melepas 363.000 kilojoule. Nah, kita sudah punya ya, menghasilkan 363.000 kilojoule. Padahal setiap 1 kilo itu dia membutuhkan 200 kilojoule. Yowis, tinggal kita bagi aja ya. Maka 363.000 kita bagi dengan 200, gitu aja. Hasilnya adalah 1815 km. Luar biasa ya soalnya ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Saya lanjutkan aja ya. Kita masuk ke soal nomor 29. Garam sukar larut manakah yang memiliki kelarutan paling kecil? Kelarutan itu adalah S ya. Manakah S yang paling kecil? Yowis, kita harus tahu dulu nih, Ag2CO3 ini adalah 3 ion. Ag-nya ada 2, CO3-nya 1. Karena 3 ion, maka nanti tipe KSP-nya 4S pangkat 3. Gitu aja cara cepatnya ya. Sama dengan 8,1 kali 10 pangkat min 12. Maka nanti S-nya berapa Mbak? Tinggal ini aja. S pangkat 3 sama 10 pangkat min 12. Maka S-nya min 12 dibagi dengan 3. Kan di akar 3 ini aja. Min 12 dibagi dengan 3, maka 10 pangkat min 4. Selanjutnya untuk CuBr ini 2 ion ya, Cu-nya 1, Br-nya 1, maka nanti KSP-nya adalah S kuadrat. S kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat min berapa itu? Min 9 ya. Maka nanti S-nya adalah ini deh. S kuadrat, sini min 9. Maka S-nya adalah akar dari 10 pangkat min 9. Kita bikin 10 pangkat min 4,5. Gitu aja nggak apa-apa. Ya, ini poin C. Ini Ca-nya 1, C2O4-nya 1, maka 2 ion, maka S kuadrat kembali ya. Sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 8. Maka nanti S-nya adalah akar dari 10 pangkat min 8, itu 10 pangkat min 4. Ya, saya poin D di sini ya. Poin D, PbCl2, Pb-nya 1, Cl-nya 2, maka 3 ion. Kalau 3 ion, maka tipe KSP-nya 4S pangkat 3 ya. Sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 5. Maka S-nya adalah akar 3 dari 10 pangkat min 5. Ya, min 5 dibagi 3, itu kan 1 koma lah ya. Ya, ini gede banget ya, padahal kita mencari kelarutan yang paling kecil. Kamu cari S yang paling kecil ya. Ini lumayan besar, 10 pangkat min 1 daripada yang lain ya. Kita masuk ke poin E yuk. BaCrO4 ini 2 ion ya. Karena 2 ion maka S kuadrat sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 10. Ya, maka nanti S-nya adalah 10 pangkat min 10 di akar 10 pangkat min 5. Ya, berarti yang paling kecil itu adalah poin E. 10 pangkat min 5. Ini kan 10 pangkat min 4. Ini min 4,5, ini min 4, ini min 1, ini 10 pangkat min, ini 10 pangkat min 5. Jadi yang paling kecil itu adalah 10 pangkat min 5. Oke ya, tinggal kalian cek ulang kembali ya perhitungannya ya untuk nomor 29. Kita lanjut ya ke soal nomor 30. Persamaan reaksi yang menunjukkan air bersifat basah. Oke. Air bersifat basah kita fokus ke air aja ya. Untuk poin ke-1 H2O berpasangan dengan H3O+, betul sekali. Di sini H-nya 2, di sini H-nya 3. Maka H2O di sini kekurangan 1H, maka dikatakan basah ya. 1 benar, maka 3 benar. Oke. Kita cek poin kedua. H2O berpasangan dengan OH-. Salah, di sini H2O bersifat asam. Karena H-nya 2 dan di sini H-nya 1. H2O di sini dia kelebihan 1H+ ya, maka bersifat asam. 2 salah, 4 juga salah, kan nggak ada 1, 3, 4. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Ya, saya bahas sampai dengan soal nomor 30 ya. Semangat terus ya, pejuang penerima UNJ. Semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum.